Saya mengidap teratozospermia dengan kualitas sperma yang baik. Sperma yang baik 0%. Bisakah sembuh? Ini bisa sembuh. Bisa sembuh ini. Ya. Artinya bisa disembuhkan, bisa dengan berbagai macam terapi-terapi bisa. Ya. Karena kelainan sperma setahu saya yang sampai 100% spermanya rusak. Tidak ada sperma yang 100% rusak spermanya semua, tidak ada sampai saat ini. Wallahu ta'ala alam. Yang adanya oligo sperma sedikit tapi masih ada yang bagus. Ataupun ada yang dia motilitasnya kurang, pergerakannya kurang dan sebagainya, bisa. Kenapa? Karena saya melihat langsung. Saya pernah masuk di bagian bayi tabung. Kita periksa sperma, saya lihat sperma langsung tuh. Lihat langsung spermanya. Ada yang bergerak lincah menyambut dunia, ada yang males-malesan. Lihat tuh spermanya tuh. Ya. Jadi insya Allah bisa sembuh. Ya, bisa sembuh dengan berbagai macam cara yang ditempuh. Kemudian saya pernah membahas dalam suatu pengajian khusus kiat-kiat cara mendapatkan anak, sebab syar'inya dan sebab medisnya. Kalau kita bahas sekarang mungkin waktunya kurang ya, kita tanya jawab dulu sekarang ya. Insya Allah bisa sembuh dan banyak buktinya dengan dengan usaha secara medis maupun usaha dari sebab-sebab agama, sebab syar'inya ada. Ya, sebab syar'inya itu ada. Biar tidak penasaran saya jelaskan dulu. Dalam ilmu syariat Islam, dalam pelajaran tauhid sekali lagi. Nah, ini pelajaran tauhid ini ya, belajar tauhid ya. Dalam pelajaran tauhid ada dua sebab. Yang pertama sebab kauni, yang kedua sebab syar'i namanya. Sebab kauni adalah sebab akibat sunnatullah. Api kena air mati. Kertas dibakar kena api terbakar. Ini disebut dengan sebab kauni, hukum sebab akibat di dunia. Ini sebabnya ini. Ini bisa menyebabkan ini. Itu namanya sebab kauni. Ada satu lagi yaitu sebab syar'i, di mana syariat mengatakan ini sebabnya. Walaupun itu bukanlah sebab kauni. Paham? Contohnya adalah hadis Nabi SAW, ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Sehingga ada kisah ulama yang tinggal di Mekah, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, tidak ada makan, dia tinggal sebulan. Kemudian dia mengatakan, saya hanya minum air zam-zam dan saya pun menjadi gemuk. Secara sebab kauni masuk akal tidak? Tidak, tetapi syar'i mengatakan ini sebab. Sebab-sebab yang lainnya juga. Contohnya kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri yang mengobati orang pimpinan suatu kabilah yang terkena sengat kalajengking. Ya tidak? Bagaimana cara ngobatinnya Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis tersebut? Caranya bagaimana? Caranya hanya dibacakan Al-Fatihah, hanya dibacakan, tidak ada elus-elus gitu ya. Apalagi ahwat dilus-elus, walaupun pakai kos tangan, elus-elus, keluar jin. Padahal jinnya bisikin elus terus. Enggak ya. Afwan ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Saya mohon maaf. Tidak ini. Kemudian tidak juga pakai sembur-semburan, tidak ada. Ya, cuma dibacakan saja langsung sembuh, seolah-olah sebelumnya dia kesakitan sekali, kena sengatan kalajengking, tiba-tiba langsung berdiri seolah-olah sehat, hanya dibacakan Al-Fatihah. Masuk enggak sebab kauninya? Tidak masuk. Ya. Ini disebut dengan sebab syar'i. Syariat mengatakan ini sebab. Salah satu cara ingin mempunyai anak, mungkin yang selama ini belum ditempuh adalah sebab syar'i. Terlalu menempuh sebab kauni terus, sudah ke dokter, sudah begini, sudah bayi tabung dan sebagainya. Mungkin belum sebab syar'inya. Ada beberapa macam sebab syar'i yang disebutkan. Ringkasnya, nas-nas atau ayat-ayat yang menyebutkan rezeki itu berarti juga anak di situ. Saya ulangi, nas-nas atau ayat Al-Quran, dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata-kata ditambahkan atau diberikan rezeki, berarti itu termasuk anak.
Karena pengertian rezeki adalah segala suatu hal yang baik yang melingkupi orang tersebut. Oleh karena itu, teman yang baik rezeki, tetangga yang baik rezeki, jodoh rezeki, anak rezeki, lingkungan yang baik rezeki. Dan hidayah dari Allah adalah rezeki yang paling besar. Ya. Anak, rezeki anak. Apa dalilnya kalau anak rezeki? Ada yang tahu dalilnya anak rezeki? Dalilnya adalah doa yang sudah dihafalkan oleh orang yang menikah dan belum menikah, sudah hafal. Yaitu doa ketika iya benar, doa ketika berhubungan suami istri. Ini dihafalkan bagi yang sudah menikah dan dihafalkan juga pada yang belum menikah, persiapan katanya. Modus ke ahwat salah kirim afwan. Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana fima razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan pada kami berdua dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami, yaitu anak. Ini dalil anak juga rezeki. Sekarang apa dalilnya jodoh rezeki? Apa dalilnya jodoh itu rezeki? Dalilnya adalah ayat yang dalilnya adalah hadis yang tadi. Karena tidak mungkin punya anak kalau tidak ada jodoh. Nah, gitu ya. Punya anak, tidak mungkin punya anak kalau tidak ada jodoh. Satu paket berarti ini, anak dan jodoh rezeki. Nah, oleh karena itu salah satu sebab-sebab syar'i supaya mudah mendapatkan anak, ditempuhlah sebab syar'i yang menyebutkan tentang rezeki. Contohnya ada satu saja ya, kalau kita bahas lebih panjang ya. Satu aja contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Salah satunya adalah terapi istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, akan diutus nanti hujan, awan, sama itu hujan, awan tinggi. Midrara yang dia akan hujan lebat, menyuburkan. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa yumditkum bi amwali wa banin. Karena sebab istighfarmu, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir Al-Qurtubi, menafsirkan ayat ini dengan membawakan suatu athar dari Hasan Al-Basri. Ada seorang menghadap kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini miskin, tolong doakan aku supaya kaya. Pulanglah kamu dan beristighfarlah." Datang orang yang kedua, "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini tidak punya anak sudah lama, ini akim, saya ini lama tidak punya anak, pulang istighfar yang banyak." Ya mungkin kalau belum punya anak, cobalah ditempuh beberapa sebab-sebab syar'i, dan kita doakan kaum muslimin, teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian yang belum dikaruniai anak, segera mendapatkan anak keturunan, qurratu ayun, penyejuk jiwa, anak-anak yang banyak dan soleh dan solehah.